Dengan ukuran 2x3, di mana ini saksi bisu lah ya buat perjuangan saya sampai hari ini. Alhamdulillah semakin membaik, artinya kayak gitu. Ya kurang lebih omset 20 jutaan lah, Kak. 15 sampai dengan 20 juta. Di sudut kota di Jakarta Utara, ada kisah perjuangan para perempuan yang berusaha merangkai harapan satu demi satu. Melalui usaha dan kerja kerasnya, pemilik Papang Oo Chicken, Lina Herlina, dan pemilik Rahma Street Food, Siti Rahmawati, memulai usahanya dari nol, berbekal tekad untuk membantu keluarga. Bagaimana perjuangan keduanya memulai usaha? Perkenalkan, saya Lina, pemilik Chicken Papang Oo. Awalnya niatnya saya tuh ingin membantu perekonomian keluarga ya, membantu suami gitu kan. Akhirnya dengan memberanikan diri buka di rumah. Setelah berjalan setahun, akhirnya saya memberanikan juga buka di jalan. Sampai pada akhirnya saya ketemulah ruko ini yang dengan ukuran 2x3, di mana ini saksi bisu lah ya buat perjuangan saya sampai hari ini. Alhamdulillah semakin membaik, semakin dikenal lah ya gitu, Chicken Papang gitu. Bagi Lina, berbisnis bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi di tengah keterbatasan. Saya tuh pingin anak-anak itu lebih pikirannya lebih maju ya ke depan, walaupun mereka sudah punya basicnya masing-masing kuliah di ini. Tapi biar mereka ngeliat bagaimana perjuangan seorang ibu ya, biar anaknya tuh lebih berhasil lah dari saya gitu lah ya. Pokoknya saya ingin dia tuh lebih berhasil dari saya, makanya saya kadang biar capek, biar ini ayo. Sampai kadang kita kalau nggak jalan nggak makan, sampai kadang saya suka seperti itu gitu. lelah kadang, kadang udah deh mau udahan deh jualin gerobak, tapi ada nanti dari anak-anak gitu, ngapain sih Bun di rumah juga ya kan gitu. Ya udah saya bangkit lagi, karena mereka artinya kita saling memotivasi. Lina memulai usahanya dengan modal Rp150.000. Kini, usahanya semakin berkembang hingga berhasil meraup omset hingga Rp20 juta dalam sebulan. Kalau dihitung per hari rata-rata ya, antara 900. Paling sepi-sepinya sih, sepi banget 500. Gitu, itu udah sepi, kayaknya udah kita bisa leha-leha lah ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak Jumat Berkah itu bisa 1,5. Gitu. Jadi omsetnya pukul rata taruhlah ya 15-an lah ya. Lebih ya. Ntar 20-an lah ya. Itu hitungan omset. Lina juga tak hanya mengandalkan penjualan di gerai, tapi juga menjangkau pelanggan lebih luas secara online. Seperti memanfaatkan teknologi WhatsApp, dan kedepannya berharap dapat memperluas lagi pemasarannya melalui digital. Dalam perjalanan usahanya ini, Lina didukung oleh Apikal. Melalui program CSR Apikal, Lina belajar tentang manajemen usaha, pemasaran, hingga cara memaksimalkan keuntungan. Alhamdulillah banyak ya. Saya juga kadang merasa saya merasa bangga ya saya terpilih. Kesatu dengan pelatihan-pelatihan mengenai gimana cara penghitungan, ya penjualan pembukuan, terus kualitas ayam, makanan, terus ya kayak seperti yang dia kasih ini freebase gitu. Apalagi ketika waktu itu saya buka cabang, saya butuh tenda, alhamdulillah Apikal support gitu. Apikal itu kadang datang, Bu gimana gitu ya penjualannya, oh gini Pak, alhamdulillah mereka tuh
antusias gitu ketika kita bertanya. Selain mendukung melalui pelatihan, Apical juga mendukung usaha Lina dengan memberikan minyak padat, Frybest. Keuntungan menggunakan Frybest itu memang satu lebih irit, kedua ayamnya itu lebih renyah, kualitasnya lebih baik lah ya dibanding yang minyak biasa. Frybest ini kami memberikannya sebagai stimulan. Jadi kita memperkenalkan produk kami, Frybest, dalam bentuk minyak padat. Nah, ternyata minyak padat ini dari pengalaman si Ibu Lina itu dia lebih efisien. Kemudian dia lebih jernih, lebih bersih. Tapi dari sisi efisiensi untuk menggoreng dan seterusnya ini menjadi pengalaman berharga bagi ayam papang, dan ternyata ini cukup menguntungkan bagi ayam papang. Selain Lina, pemilik Rahma Street Food Siti Rahmawati juga merasakan manfaat dari program UMKM binaan Apical. Rahma memulai usahanya dari ide sederhana, menjual makanan cepat saji yang bisa dinikmati kapan saja. Namun perjalanan ini tidak mudah. Dari dapur kecilnya, ia memproduksi kebab beku dengan jumlah terbatas, berharap bisa menarik lebih banyak pelanggan. Tantangan terbesar baginya adalah bagaimana bisa terus bersaing dengan kompetitor dan menjangkau lebih banyak orang. Kalau untuk pasarnya sendiri sih, kita kan sedang diusahakan dari pihak Apical untuk mengikuti pelatihan secara penjualan online. Jadi mereka mengajarkan itu pemasaran kita tuh seperti di Instagram yang Instagram yang jualan kan suka ada tuh Kak FB Ads ya. Jadi membantu untuk penjualan online-nya dan pelan-pelan akan membantu untuk penjualan offline-nya juga. Dan aku juga pernah diajak sama Apical untuk acara Temu UKMK di Kementerian Koperasi. Beberapa bulan yang lalu, aku lupa tepatnya. Jadi di situ juga aku melihat gitu loh Kak, oh ternyata tuh Apical itu mendampingi nggak hanya sekali, 2 kali, tapi benar-benar mendampingi jika kitanya benar-benar niat gitu mau maju. Dengan dukungan dan pendampingan, Rahma belajar bahwa usaha kecil bisa tumbuh besar jika dipadukan dengan strategi pemasaran yang tepat. Semangat untuk terus maju dan memperbaiki usahanya menjadi kekuatan utama bagi pelaku UMKM ini. Kalau untuk sekarang itu omset penjualan keseluruhan, kalau frozennya aja itu kan aku udah kerjasama sama 3 toko frozen. Dan 1 toko frozen itu kurang lebih sebulan bisa ngambil ke aku 1 toko sekitar kurang lebih 200 box. Ya, 200 box 1 tokonya. Jadi kalau diestimasiin 210 ya kurang lebih omset 20 jutaan lah, 15 sampai dengan 20 juta. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Apical melalui program CSR-nya yang tidak hanya memberikan dukungan pengetahuan dan strategi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk menghadapi tantangan zaman. Di Jakarta, total ada 30 UMKM yang dibina oleh Apical. Di Jakarta ini kita sudah melatih mereka dimulai dari yang paling basic adalah kewirausahaan. Jadi mereka dilatih wirausaha, bagaimana menjadi wirausaha yang tangguh, yang memahami bisnisnya, prospek bisnisnya. Mereka bisa memetakan kelemahan bisnisnya di mana, kemudian 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka mau menjadi seperti apa. Setelah itu baru kita mulai dari aspek teknisnya, skillnya. Misalnya bagaimana mereka menggoreng dengan benar, bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan yang benar, dan seterusnya. Tujuan dari pendampingan UMKM kami atau usaha mikro adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama usaha kecil atau mikro, jadi usaha ekonomi keluarga mereka, karena kebetulan ini banyak ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu ini menjadi penopang ekonomi rumah tangga karena mereka memiliki satu karakteristik yang mampu untuk melakukan dukungan ekonomi terhadap suaminya di saat seperti ini. Dengan dukungan yang tepat,
Usaha kuliner seperti yang dimiliki oleh Lina dan Rahma tak hanya dapat bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang. Kini, mereka tidak hanya menghidupi keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi sekitar.